Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat walafiat semuanya ya. Nah, pada pertemuan pada siang hari ini saya akan memberikan beberapa informasi, pengetahuan, terus juga atau sekedar mengingatkan kembali tentang kehamilan yang tidak diinginkan. Apa sih ibu-ibu kehamilan yang tidak diinginkan itu? Kehamilan yang tidak diinginkan itu adalah kehamilan yang tidak terencana, yang tidak pernah diinginkan sebelumnya. Biasanya terjadi saat ibu-ibu baru ngelahirin, anaknya baru usia 2 bulan, tiba-tiba kesundulan istilahnya ibu-ibu ya, tiba-tiba hamil lagi. Lalu juga misalnya usia ibu-ibu sudah 40 tahun tapi masih subur dan tidak pakai KB, tidak ingin anak lagi karena masih aktif secara seksual, tiba-tiba ibu-ibu hamil. Itu juga kehamilan yang tidak diinginkan. Kita harus ingat ibu-ibu ada 4T. 4T itu adalah 4 terlalu yang harus kita hindari dalam kehamilan. Apa saja sih ibu-ibu? Yang pertama itu adalah terlalu tua. Terlalu tua itu artinya adalah kehamilan yang di atas usia ideal. Jadi usahakan agar hamilnya itu tidak di atas 35 tahun. Kenapa ibu-ibu? Karena banyak resiko, baik untuk ibunya atau untuk anaknya. Kalau untuk ibunya, beresiko sekali misalnya kan kalau kita sudah berusia di atas 35 tahun itu ada resiko-resiko penyakit seperti darah tinggi, tahu-tahu nanti ada preeklamsi, ada racun saat kehamilan, itu kan berbahaya bukan hanya untuk janin tapi juga untuk nyawa ibunya. Makanya diusahakan hamil itu maksimal di usia 35 tahun. T yang kedua itu adalah terlalu muda. Usahakan kehamilan itu di atas 21 tahun. Kenapa? Karena di usia di bawah 21 tahun, rahim seorang perempuan itu belum siap untuk sebagai tempat tumbuh kembang janin. Itu juga beresiko ibu-ibu. Kalau kita hamil terlalu muda, beresiko pendarahan, keguguran, dan juga janin yang kita kandung itu beresiko dia tidak tumbuh sesuai dengan perkembangan usia janinnya. Anak yang dilahirkan pun berpotensi stunting. T yang selanjutnya yaitu terlalu rapat. Terlalu rapat itu maksudnya adalah terlalu dekat jarak kelahirannya. Jarak ideal untuk melahirkan itu adalah 3-5 tahun. Jadi kalau anaknya belum berusia 2 atau 3 tahun, diusahakan jangan hamil dulu ya ibu-ibu. Ya, jadi kasih jarak sekitar 3-5 tahun. T yang terakhir yaitu adalah terlalu sering ibu-ibu. Terlalu sering itu apa maksudnya? Ya supaya nggak boleh terlalu banyak kelahirannya. Anaknya jangan terlalu banyak. Usahakan itu anak itu 2 anak itu lebih sehat ibu-ibu. Jadi melahirkan itu cukup 2 kali saja. Mau dia anak laki-laki semua atau anak perempuan semua, nggak apa-apa bu. Yang penting anak laki-laki dan perempuan itu jangan dibedakan, sama saja. Jadi usahakan anaknya 2 aja ya ibu-ibu. Sekarang bagaimana untuk mencegah 4T tadi itu bu? Ayo kita ikut KB buat yang belum KB. Apa aja sih KB itu? Kita mengenal KB itu ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Yang lebih disarankan untuk dipakai adalah yang non hormonal. Kenapa? Karena yang non hormonal itu dia tidak mengandung hormon, jadi tidak memberikan efek samping yang banyak terhadap tubuh kita. Misalnya apa yang non hormonal itu? Ada IUD. Yang paling direkomendasikan itu adalah IUD. IUD itu adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Dia memang dipasangnya di dalam rahim kita ibu-ibu. Dia dipasang dari vagina. Nah nanti dia akan mencegah terjadinya pembuahan. Itu paling efektif karena tidak mengandung hormon, tapi bisa efektif mencegah kehamilan hingga 9 tahun sekali pasang, 9-10 tahun. Jadi kan itu sangat efektif sekali. Dia tidak memberikan efek samping dan juga memberi waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu yang untuk non hormonal kita mengenal adanya kondom. Kondom juga non hormonal dia, cuman dia lebih kita khawatirkan lupa saat pemasangan atau seperti apa, menyebabkan kehamilan tadi yang tidak diinginkan. Tapi jadi kalau non hormonal kami lebih sarankan pakai IUD. Bisa juga misalnya anaknya sudah banyak, usianya sudah di atas 40 tahun. Anak yang terkecilnya sudah besar. Ibu-ibu bisa pilih metode kontrasepsi yang lebih mantap, yaitu ada MOW, ada MOP.
MOW itu adalah metode operasi wanita dan MOP metode operasi pria. Kemudian yang hormonal ya ibu-ibu, yang hormonal itu kita ada implan. Implan itu kalau dulu dikenalnya dengan susu KB. Nah, susu KB itu adalah alat kontrasepsi yang dipasang di bawah kulit. Dia alat kontrasepsi di bawah kulit, bisa efektif mencegah kehamilan sekitar 3 tahun. Dan yang lainnya yang hormonal yaitu pil dan suntik. Kalau pil kan sehari-hari ya Bu ya, harus diminum tiap hari. Sedangkan kalau suntik ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Tapi lagi-lagi kami menyarankan pakailah yang jangka panjang dan yang non hormonal. Tapi itu semua saya serahkan kepada ibu-ibu, yang mana yang menurut ibu-ibu paling sesuai dengan kondisi ibu-ibu sekalian. Nah, mungkin materi kita itu saja. Kalau selanjutnya mau berdiskusi, kita akan berdiskusi. Saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.